Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ahmad Subagyanata Prawira. Saya adalah mahasiswa SEMBA 45C Kampus Jakarta, MMUGM Kampus Jakarta. Dan presentasi tesis saya adalah tentang berjudul Analisis Strategi Diversifikasi Bisnis Baru SPKLU PT Krakatau Sarana Energi. Dengan dosen pembimbing adalah Pak Novi Iman Vidya Kemal, SE MSc PhD. Baik, latar belakang dari mengapa saya mengambil penelitian ini adalah mengambil studi kasus di di perusahaan tempat saya pernah bekerja, yaitu PT Krakatau Sarana Energi, di mana PT Krakatau Sarana Energi ini adalah sebuah perusahaan yang melakukan bisnis penjualan BBM melalui SPBU. Dan pada tahun 2022 lalu, PT KSE, kita singkat begitu, baru saja diakuisisi oleh PT Krakatau Chandra Energi atau PT KCE, yang juga sama-sama bergerak di bidang penyediaan energi, lebih spesifik di energi listrik. Sepanjang pengoperasian PT KSE dari sejak didirikan di tahun 98 hingga sekarang, dalam 27 tahun PT KSE beroperasi, PT KSE hanya melaksanakan satu bidang usaha saja, yaitu penjualan BBM melalui SPBU. Dan dalam 5 tahun terakhir, kita bisa lihat bahwa capaian laba bersih yang dapat diperoleh oleh PT KSE itu berkisar di antara angka 1,8 hingga 1,9 miliar. Jadi dengan bisnis yang tidak berubah selama 27 tahun terakhir, kurang lebih capaian laba dari PT KSE berada pada kisaran yang sama. Di saat yang sama, setelah diakuisisi oleh PT KCE sebagai pemegang saham, yang mana ada juga perusahaan energi, PT KCE memberikan instruksi kepada PT KSE untuk mulai memasuki bisnis baru SPKLU. Ini dilatar belakangi dari data bahwa dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 hingga 2023, tren pembelian kendaraan listrik mengalami peningkatan yang sangat signifikan, seperti kita bisa lihat. Di mana tahun 2020 itu masih di kisaran ratusan unit, kemudian di akhir 2023 itu sudah mencapai belasan ribu unit. Kemudian PT KCE dalam semangatnya sebagai sebuah korporasi yang bergerak di bidang energi dan semakin berkomitmen untuk masuk ke energi bersih dan juga dalam rangka untuk bisa menciptakan revenue stream baru bagi PT KSE, karena selama hampir 30 tahun terakhir PT KSE hanya melakukan bisnis yang sama secara terus-menerus. Maka PT KCE sebagai pemegang saham memberikan instruksi kepada PT KSE untuk mulai masuk ke bisnis SPKL. Bisnis ini merupakan bisnis yang sangat baru dan saat sebuah perintah untuk melakukan diversifikasi dilakukan atau diberikan, maka kita perlu meyakinkan bahwa diversifikasi yang akan dilakukan itu bisa menciptakan nilai seperti yang disampaikan oleh Thompson di tahun 2022 bahwa diversifikasi itu hanya dapat dianggap tepat atau layak dilakukan jika diversifikasi tersebut memberikan keuntungan atau nilai ekonomi jangka panjang bagi pemegang saham. Yang menjadi masalah di sini adalah bisnis PKLU bagi PT KSE adalah bisnis yang sangat-sangat baru. Belum pernah ada pengalaman dan PT KSE adalah pemain baru dalam bisnis ini jika akan memasuki bisnis PKLU. Kemudian karena ini adalah bisnis yang baru, maka kita PT KSE belum bisa memetakan bagaimana tingkat persaingannya dan bagaimana potensi profitabilitasnya. Kemudian juga saat kita diminta untuk memasuki sebuah bisnis baru sebagai pelaksana tugas juga PT KSE perlu memastikan apakah bisnis baru ini dapat memberikan nilai tambah jika diputuskan untuk dilakukan dengan serius. Baik, pertanyaan dan manfaat dari penelitian ini adalah kita memiliki dua pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah tentang pertama, apakah diversifikasi bisnis SPKLU layak untuk dilakukan? Dan yang kedua, apakah diversifikasi bisnis SPKLU ini dapat menciptakan nilai bagi perusahaan? Manfaatnya, secara praktis, hasil dari penelitian ini bisa digunakan oleh manajemen PT KSE sebagai referensi dalam menjalankan bisnis SPKLU dan juga bagi
kepentingan akademik dapat dijadikan referensi tentang bagaimana sebuah rangkaian analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan. Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus yang bersifat deskriptif dan menggunakan data-data kualitatif, di mana data primer di sini digunakan dan diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan. Dan objek wawancara di sini adalah Direktur PT KSE sendiri dan juga manajer PT KSE. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan, peraturan pemerintah, informasi dari jejaring situs, dan juga publikasi-publikasi dari lembaga penelitian dan juga press release dari lembaga pemerintahan. Kami menyiapkan untuk kerangka penelitian seperti yang kita bisa lihat bahwa saat pengumpulan data sudah dilakukan, maka akan dilakukan 3 rangkaian tes. Seperti yang disampaikan oleh Thompson bahwa untuk menilai apakah diversifikasi itu layak, maka perlu dilakukan test of corporate advantage yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama industry attractiveness test, yang kedua adalah cost of entry test, dan yang ketiga adalah better off test. Untuk industry attractiveness kita akan menggunakan kerangka Porter 5 Forces. Kemudian untuk cost of entry kita akan menggunakan metode NPV dan IRR. Dan yang ketiga untuk better off test kita menggunakan value chain analysis. Kemudian dari 3 hasil analisis tersebut akan kita sampaikan berupa rekomendasinya. Nah, dari 2 pertanyaan penelitian tadi, pertanyaan pertama itu akan dijawab dengan menggunakan hasil analisis dari 3 kerangka tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua akan dijawab melalui hasil dari analisis better off test. Baik, untuk hasil penelitian telah dilakukan, pertama, saat kami melakukan analisis daya tarik industri, kami menggunakan kerangka Porter 5 Forces, di mana kita menganalisis kekuatan persaingan dari 5 faktor. Pertama adalah persaingan dari pesaing existing yang saat ini sudah ada di bisnis SPKLU. Kami menggunakan 5 variabel, 5 faktor, yaitu permintaan konsumen, bagaimana permintaan konsumen ini mempengaruhi tingkat persaingan antara pemain existing. Di sini dapat dilihat bahwa permintaan konsumen yang semakin tinggi menyediakan ruang yang cukup luas bagi para pemain-pemain SPKLU untuk mendapatkan pangsa pasar masing-masing, sehingga tingkat persaingan di sini menjadi sedang. Kemudian switching cost konsumen. Konsumen akan dengan sangat mudah untuk beralih dari penyedia jasa SPKLU ke penyedia jasa lain karena rendahnya biaya untuk switching cost, maka ini menciptakan persaingan yang tinggi karena antara perusahaan penyedia jasa SPKLU akan semakin berkompetisi untuk bisa mempertahankan konsumen mereka. Kemudian diferensiasi produk. Dalam SPKLU, produk yang dijual adalah listrik, sehingga dimanapun dijual, produk yang dihasilkan itu adalah sama, sehingga antara penyedia jasa SPKLU yang lain dengan satunya itu menyediakan produk yang sama, tidak ada yang berbeda, sehingga akan sangat mudah bagi konsumen untuk beralih dari satu penyedia jasa SPKLU ke penyedia jasa SPKLU yang lain, sehingga tingkat persaingannya dari aspek diferensiasi produk itu tinggi. Kemudian jumlah pesaing. Saat ini jumlah perusahaan yang melakukan bisnis SPKLU sudah terbilang cukup banyak, sehingga kompetisi akan semakin ketat, sehingga persaingan ini bisa dikatakan tinggi. Sedangkan hambatan keluar, bahwa jika ada perusahaan penyedia jasa SPKLU yang memutuskan untuk keluar, maka tidak begitu banyak pertimbangan yang mereka perlu lakukan, karena aset yang mereka miliki itu sangat liquid dan bisa dijual dengan mudah, sehingga tidak ada kesulitan yang cukup berarti yang bisa menahan sebuah perusahaan jika mereka akan keluar dari bisnis SPKLU, sehingga tingkat kompetisi adalah rendah. Kemudian persaingan dari pemain baru. Dari aspek preferensi konsumen, tingkat persaingan menunjukkan tingkat intensitas persaingan yang sedang. Kemudian kebutuhan modal investasi yang cukup tinggi menjadikan intensitas persaingan menjadi rendah antara pemain baru dengan pemain yang sekarang. Kemudian peraturan pemerintah yang sangat ketat memberikan tingkat persaingan yang rendah karena pemain baru akan semakin sulit untuk masuk ke bisnis SPKLU. Jadi secara overall persaingan dari pemain baru ini dalam level rendah. Kemudian dari produk substitusi, untuk produk substitusi, produknya sangat mudah tersedia, tetapi
masih dalam tingkat medium. Kemudian untuk harga produk substitusi sendiri itu terbilang lebih murah, yaitu melalui layanan home charging menggunakan listrik yang dengan harga yang lebih murah, sehingga tingkat um, persaingannya cukup tinggi. Kemudian switching cost untuk beralih ke produk substitusi itu juga menjadi sedang. Kemudian sehingga overall tingkat kompetisi pada aspek produk substitusi itu cukup sedang. Kemudian untuk kekuatan tawar pemasok, ketersediaan produk pemasok itu memberikan tingkat persaingan yang rendah. Kemudian switching cost antar pemasok itu memberikan tingkat tekanan persaingan yang tinggi. Kemudian sedikit jumlah pemasok itu memberikan tingkat persaingan yang tinggi, dan substitusi produk pemasok itu memberikan tingkat persaingan yang cukup tinggi. Secara overall, kekuatan tawar pemasok ini cukup tinggi. Kemudian untuk kekuatan tawar pembeli, di mana permintaan pembeli itu memberikan tekanan yang cukup rendah terhadap persaingan di SPKLU. Kemudian diferensiasi produk itu memberikan tekanan yang cukup tinggi pada bisnis SPKLU. Kemudian untuk skala pembeli itu memberikan tingkat persaingan, tingkat tekanan yang rendah bagi bisnis SPKLU, dan juga keputusan pembelian oleh konsumen itu memberikan tekanan yang rendah bagi bisnis SPKLU. Jadi secara overall dari kekuatan tawar pembeli itu memberikan tingkat persaingan yang rendah. Jadi jika kita melakukan rata-rata bahwa untuk tingkat persaingan dari hasil analisis Porter 5 Forces kita, bisnis SPKLU itu memberikan tingkat persaingan yang sedang. Kemudian untuk analisis cost of entry, di sini kami menampilkan untuk data-data yang kami gunakan sebagai asumsi untuk menghitung NPV dan IRR. Kami juga sudah menyajikan kira-kira akan bagaimana skema operasi SPKLU di sini. Kita menggunakan 2 unit charger dengan kapasitas 7 kW dan 60 kW. Berikut juga biaya investasinya, biaya operasional, dan juga asumsi pendapatan yang didapatkan jika kita beroperasi menggunakan skema tersebut di atas. Kami sudah membuatkan proyeksi laba ruginya untuk selama 8 tahun ke depan, sampai kemudian kami mendapatkan earning after tax-nya dari mulai tahun ke-1 hingga tahun ke-8, seperti ini. Kemudian juga kami mendapatkan proyeksi arus kas yang bisa dilihat untuk tahun 1 hingga tahun ke-8, di mana di tahun ke-0 itu adalah nilai minus karena itu adalah investasi sebesar 460 juta. Kemudian kami menghitung free cash flow-nya mulai dari tahun 0 hingga tahun ke-8 didapatlah angka tersebut. Dan dari angka ini kami olah hingga didapatkan nilai NPV 56 juta 483.867 dengan IRR 13,2% dan payback period 4,76 tahun. IRR di sini lebih tinggi dari BACC yang 10%, sehingga secara parameter keuangan NPV positif dan IRR di atas BACC dapat dikatakan secara cost of entry ini layak, sehingga potensi keuntungan itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk masuk ke bisnis ini. Kemudian untuk analisis better of test, kami melakukan potensi pemetaan strategic fit yang mungkin terjadi dalam 8 aktivitas antara bisnis SPKLU dengan bisnis SPBU. Kami melakukan analisis dari aspek supply chain management, operation, distribution, sales dan marketing, service, teknologi sistem, juga human resource, dan general administration. Dari 8 aktivitas ini, potensi terjadinya strategic fit itu baru terjadi di aktivitas service, aktivitas human resource, dan aktivitas general administration. Ini disebabkan karena antara bisnis SPKLU dengan bisnis SPBU itu memiliki nafas yang sangat berbeda, dan juga rantai pasok yang berbeda dan aktivitas yang berbeda, sehingga belum terlalu banyak aktivitas yang dapat dipetakan potensi strategic fit-nya. Ini dia hasilnya untuk 3 aktivitas: service, human resource, dan teknologi. Baik, dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis yang dilakukan untuk 3 tes tadi, rencana diversifikasi PT KSE pada bisnis SPKLU layak untuk dilakukan. Uji daya tarik menunjukkan bahwa tingkat persaingan pada bisnis SPKLU dalam level sedang. Kemudian uji biaya masuk itu menunjukkan biaya masuk ke bisnis SPKLU tidak lebih besar dari potensi profit yang dapat diperoleh. Dan uji better off menunjukkan ada potensi sinergi antara bisnis SPBU dan SPKLU. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, apakah diversifikasi kepada
bisnis SPKL ini menciptakan nilai bagi PT KSE? Ya, terutama pada aktivitas General Administration, Human Resource Management, dan Service. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami dapat memberikan saran um, karena dalam operasional SPKLU itu PT KSE masih tergantung kepada aplikasi pihak ketiga yang mana ada fee-nya. Kami menyarankan untuk PT KSE dapat mengembangkan aplikasi sendiri untuk interface pengisian daya di SPKLU jika akan serius untuk masuk ke dalam bisnis SPKLU. Karena dengan dikembangkan aplikasi sendiri, kita tidak perlu membayar fee ke pihak penyedia pengembang aplikasi tersebut. Dan karena penelitian ini membahas tentang pilihan diversifikasi yang dikembangkan melalui pengembangan internal, sementara ada opsi untuk berbisnis SPKLU dengan skema kemitraan. Kami menyarankan jika ada penelitian selanjutnya dapat mengelaborasi kelayakan bisnis SPKLU jika menggunakan skema kemitraan dengan pihak lain. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk presentasi tesis kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.